Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya untuk kesempatan pada pagi hari ini bahwa kita akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan saya Tommy Gunadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, asal sekolah SD Negeri Jatiwangi 03. Sedangkan saya di sini sebagai pengamat. Kemudian saya ditemani oleh rekan saya yang pertama sebelah kanan saya, monggo. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Eka Purnami. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Saya dari SD Negeri Karangjambu 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Desi yang akan berperan sebagai coach. Untuk selanjutnya sebelah kiri saya, monggo diperkenalkan. Perkenalkan, saya Kenurita Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Srengseng 2. Kali ini saya akan bertindak sebagai coaching. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Ken. Seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan mempraktikkan praktek coaching untuk supervisi akademik, yang mana nanti kita semua akan berbagi peran bagi pengamat, coach, dan coachee. Untuk hari ini kita langsung saja fokus ke coach, yaitu Bu Desi. Kita akan mulai sebagai pengamat. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ibu Desi selaku coach. Baik Bu Desi, hari ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak Tommy, untuk pagi ini saya merasa fresh, saya merasa bahagia bisa bertemu dengan Ibu Kenurita Lestari sebagai coachee dan saya bertemu dengan Pak Tommy sebagai pengamat dalam sesi ini. Baik, terima kasih Bu Desi. Bu Desi, alhamdulillah hari ini merasa senang ya Bu Desi ya. Untuk selanjutnya Bu Desi, kami atau saya sebagai pengamat akan menyampaikan juga beberapa pertanyaan sebelum nanti dimulai sesi coaching. Yang pertama akan saya tanyakan Bu Desi, untuk hari ini penilaiannya melalui rubrik ya Bu Desi ya. Pak. Kemudian yang kedua saya tanyakan adalah apa yang menjadi atau kompetensi coaching apa yang Ibu Desi akan ingin kembangkan dalam sesi ini Bu Desi. Baik Pak Tommy, untuk penilaian rubrik penilaian kita sudah ketahui bersama ya. Kemudian untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tentunya kesemuanya Pak, kesemua kompetensi coaching dari alur Tirta yang mana ada menetapkan tujuan bersama coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian membeberkan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Kesemuanya ingin saya kembangkan Pak dalam sesi ini. Baik, terima kasih. Semua kompetensi dari alur Tirta, percakapan coaching dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab akan semuanya dikembangkan. Nah, dari 4 kompetensi ini Bu Desi, mana nih yang paling prioritas dari kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Desi? Baik Pak, kalau untuk berbicara prioritas yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan di kompetensi rencana aksi Pak. Karena menurut saya rencana aksi itu kita bisa menggali lebih dalam kepada coachee. Kan sebetulnya yang punya masalah coachee ya Pak, jadi coachee itu harus bisa mengembangkan rencana aksi apa yang akan dilaksanakan coachee untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga saya sebagai coach harus bisa menggali lebih dalam, lebih meluas apa sih rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee ini. Baik, terima kasih Bu Desi, sangat lengkap untuk kompetensi poin yang paling penting yang akan dikembangkan adalah kompetensi rencana aksi Bu Desi. Betul Pak. Kemudian terakhir Bu Desi, terkait dengan indikator ketercapaian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dari sesi ini, mungkin dari coaching nanti ketika menjadi coaching dalam proses coachingnya, kira-kira apa Bu Desi? Jadi indikator keberhasilan dari kompetensi rencana aksi yang ingin saya kembangkan, saya bisa mengatakan saya berhasil mengembangkan rencana aksi bila mana coachee itu bisa menyampaikan rencana aksi yang hendak dilakukan coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Ya minimal coachee itu bisa menyebutkan 3 rencana aksi apa sih yang akan dilaksanakan.
Baik, Bu Desi, Bu Ken, untuk mempersingkat waktu, kami atau saya persilahkan untuk bisa mempraktikkan coaching supervisi akademik. Monggo. Terima kasih Pak Tommy atas waktu yang diberikan. Baik, saya mulai proses simulasi coaching bersama rekan saya Ibu Ken. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ken. Bagaimana kabar Bu Ken pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Des dan bahagia. Senang sekali bisa bertemu Bu Desi hari ini. Nggih, alhamdulillah Bu Ken, rezeki pagi kita yang bisa bertemu. Sepertinya dari kemarin itu saya mendengar kabar bahwa Bu Ken itu ingin menemui saya. Ada apa ini Bu Ken? Iya Bu Des, saya ingin bercerita tentang suatu permasalahan yang saya alami di sekolah Bu Desi. Barangkali Bu Desi hari ini ada waktu. Baik Bu Ken, insya Allah saya pagi ini ada waktu. Saya akan mendengarkan, saya akan bersedia menjadi pengamat, menjadi pendengar yang baik atas masalah Bu Ken. Sebelumnya nih Bu Ken, tujuan Bu Ken bercerita dengan saya, kita bercerita pagi ini tentunya kan ada tujuan yang ingin kita capai ya Bu Ken. Tujuannya apa kira-kira Bu Ken dari percakapan kita pagi ini? Tujuan dari percakapan hari ini saya ingin ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan saya ceritakan ke Bu Desi. Ya, baik, berarti intinya tujuan percakapan ini di akhir ya Bu Ken, nanti Ya. kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan Bu Ken ceritakan. Baik Bu Ken, mudah-mudahan tujuan kita dalam percakapan kali ini dapat tercapai dengan baik ya Bu Ken ya, sesuai dengan sasaran kita ya. Baik Bu Ken, silahkan, saya ini sudah siap menjadi pendengar yang baik untuk cerita Bu Ken, permasalahan yang Bu Ken alami. Monggo Bu Ken untuk menceritakan. Jadi begini Bu Desi, saya sekarang mengajar di kelas 5. Iya. Permasalahan ini ada di kelas 6. Murid-murid kelas 6 itu kurang sopan sepertinya dengan gurunya, berarti guru kelas 6-nya. Dan itu sangat mengganggu saya karena ya kami sebagai guru penggerak juga kan sedang menjalankan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan itu sopan santunnya jelas sekali tidak terlihat di kelas 6 tersebut. Begitu, Baik, Desi. berarti Bu Ken itu mengajar di kelas 5, Iya. tapi ada permasalahan di kelas 6, Iya. yang mana menjadi tanggung jawab bersama ya Bu Iya. Ken ya. Kurang sopan, Bu Ken tadi menyebutkan kurang bahwa sopan. murid kelas 6 kurang sopan. Bisa diceritakan lebih detail Bu Ken, kurang sopannya itu di bagian yang seperti apa, mungkin bisa digambarkan lebih jelas. Iya. Jadi kita kan di Jawa ya, di Jawa. Unggah-ungguhnya orang Jawa itu biasanya kalau manggil Pak Guru ya Pak Guru gitu. Tapi kelas 6 sekarang itu manggilnya Kon. Kan nggak sopan. Kalau Kon itu kan berarti kita setara dengan Iya. dengan murid dengan guru itu setara. Gitu Bu Desi. Oh, berarti dalam hal percakapan ya Bu Iya. Ken? Atau ada lagi Bu Ken selain percakapan yang kurang sopan, mungkin di hal-hal lainnya ada lagi? Iya, saat pembelajaran pun mereka sering bicara sendiri. Saya sering memantau ya dari luar karena kadang kan berisik, terdengar berisik. Ternyata anak-anak itu di sini Pak Guru sedang menjelaskan, di sini berbicara. Kadang sering keluar masuk kayak gitu. Dan itu saya merasa gimana ya? Saya merasa ini tuh bukan sesuatu yang baik. Dan itu kan tidak sopan juga dengan gurunya seperti itu. Baiknya kan kalau semuanya gurunya menjelaskan, siswa mendengarkan. Oh iya Bu Ken, berarti tidak hanya di ucapan tapi tidak sopan dalam perbuatan. Iya betul. Iya, berarti kadang Bu Ken mengamati seperti anaknya tuh acuh sama Pak Guru. Iya, seperti iya, itu ya Bu acuh. Ken. Ya baik, berarti ada permasalahan dari tutur kata maupun tingkah laku seperti Iya. itu ya Bu Ken. Nah baik, yang sudah Bu Ken lakukan nih, yang sudah Bu Ken lakukan terhadap permasalahan ini apa Bu Ken?
saya hanya bercerita dengan teman satu guru. Saya belum bercerita dengan guru yang bersangkutan. Jadi mereka kelas 6 kan dulunya kelas 5. Saat kelas 5 murid-murid itu tidak seperti itu. Kenapa kok saat jadi kelas 6 kok jadi begajulan ya? Maksudnya nggak ada sopan santunnya. Apakah karena ini kelas 6 itu lagi, kalau bahasa sininya apa ya, lagi nakal-nakalnya, keminjalnya, atau kenapa? Dan itu pun dirasakan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah beberapa kali, 2 kali saya menemukan pertanyaannya beliau, kenapa kelas 6 kok seperti itu dengan gurunya? Dan itu belum berani saya jawab karena saya belum meneliti secara langsung, baru hanya sekedar lewat memperhatikan, belum ada action atau tindakan saya. Oh baik, bukan. Berarti bukan ini ya sudah mulai bercakap-cakap dengan teman-teman. Baik bukan. Ini kalau kita bicara skala angka nih, dari angka 1 sampai 10, kira-kira bukan itu sudah di skala angka berapa? Menurut saya baru sampai skala 6, Bu. Di skala 6 ya bukan. Bisa diceritakan Bu, di 6-nya itu seperti apa? Karena saya baru bisa mengamati, saya belum ada action tindak lanjutnya. Jadi baru di angka 6 menurut saya di Baru di angka 6. Ada keinginan untuk melaju ke angka-angka selanjutnya, bahkan mencapai angka 10 ya bukan ya? Ada ya, pastinya ada. Pasti ya bukan. Nah baik bukan, untuk mencapai skala 10 nih bukan, supaya bukan bisa berada di situ, bukan sudah punya rencana-rencana aksi yang akan bukan lakukan terhadap si anak di kelas 6 ini? Saya punya rencana, 2 rencana ini. 1 kepada anaknya, yang kedua itu kepada gurunya. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi 3 kepada wali muridnya juga. Bagus sekali bukan. Rencana bukan ada 3 kepada si anak, kepada guru, kemudian kepada wali murid. Bukan, coba diceritakan bukan rencana yang akan bukan laksanakan nih di ketiga unsur ini, 3 aspek ini, rencananya mau bagaimana? Rencananya yang jelas, karena kami lingkupnya sekolah, saya akan izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah kalau saya ingin menindaklanjuti permasalahan ini, karena jika ini berlangsung ini juga akan menjadi backgroundnya sekolah ya. Kalau seumpamanya anak tidak sopan itu, oh SD negeri ini anaknya kurang sopan dengan gurunya, itu kan sangat tidak baik sekali. Super sekali menurut saya rencana aksi yang sudah bukan paparkan tadi. Berarti bukan akan melakukan 3 aspek ya bukan, dari siswanya, kemudian dari wali murid, dan juga dari guru ya tadi ya, aspek yang kedua ya. Nah bukan, dari ketiga aspek ini nih yang mau bukan laksanakan terhadap ketiga aspek ini, bisa diceritakan? Ya, dari segi anak terlebih dahulu saya akan melakukan pendekatan secara langsung, karena saya juga pernah jadi guru mereka. Otomatis mereka akan lebih mendengarkan saya dan mencari tahu apa yang membuat mereka menjadi seperti itu. Yang kedua, sebagai guru, kepada guru saya akan membicarakan langsung dengan beliau, atau mungkin nanti dengan forum guru hebat, karena di saya itu ada forum guru hebat yang dilaksanakan setiap minggu, dan itu membahas masalah-masalah yang ada di sekolah ya. Mungkin itu akan kami diskusikan dan langsung merujuk ke situ, dan ini nanti akan berkesinambungan dengan wali murid. Nanti akan disampaikan maklum ini ke baik kelas itu maupun kelas lain. Gitu. Luar biasa bukan rencananya, berarti bukan akan menggandeng berbagai aspek ya. Nah, dalam melakukan rencana aksi ini bukan, apakah bukan membutuhkan bantuan dari yang lain? Yang jelas saya butuh, karena kalau seumpamanya saya langsung bicara kepada guru tersebut, bisa jadi guru tersebut tersinggung atau bagaimana ya, karena saya juga ikutnya juniornya, beliau senior ya.
Jadi saya tetap melalui kepala sekolah komunikasi dengan beliau hingga nanti bisa diturunkan ke guru hebat, bisa dibahas di situ. Jadi permasalahan akan muncul di situ dan didiskusikan bersama. Baik, Buken. Kemudian Buken, komitmen-komitmen apa nih yang akan Buken laksanakan untuk mewujudkan yang tadinya rencana aksi yang sudah Buken susun dengan sedemikian, sudah super menurut saya rencana aksinya. Tentunya butuh komitmen ya Buken untuk mewujudkan rencana ini. Komitmennya bagaimana Buken? Komitmennya saya akan tetap terus sampai terus mengamati, terus menggandeng guru tersebut dan anak-anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih sopan. Baik Buken, menurut saya ini sebuah percakapan kita ini luar biasa ya Buken. Tujuan percakapan kita yang untuk menemukan solusi insya Allah sudah tercapai Buken. Insya Allah sudah tercapai. Oke. Saya tunggu rencana aksi Buken sembari nanti ada satu kesempatan lagi kita bisa berjumpa, mungkin saya bisa menanyakan nih Buken. Baik, Bagaimana iya. kemajuan dari siswa siswi kelas 6-nya yang ada di sekolah Buken seperti itu. Oke, baik Buken. Di penghujung percakapan kita ada yang ingin Buken ceritakan lagi? Saya rasa cukup Bu Desi. Alhamdulillah. Nah Buken, bagaimana nih perasaan Buken setelah sudah menceritakan yang selama ini mungkin jadi unek-unek Buken ya? Bagaimana sih untuk saya bisa mengubah sisa ini? Perasaannya bagaimana Buken setelah sudah bercerita? Alhamdulillah lega sekali Bu Desi. Ternyata saya itu sebenarnya sudah ada solusi, cuman belum berani menyampaikan. Dan ini tersampaikan dan insya Allah akan terwujud dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buken rencana yang sudah Buken susun mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Buken sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Buken. Sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih sekali. Baik Buken, saya izin pamit Buken Ya. untuk melanjutkan aktivitas Ya. selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Pamit Buken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa tepuk tangan untuk kita bersama bahwa pelaksanaan praktek coaching untuk supervisi akademik yang telah dipraktekkan Bu Desi sebagai coach, kemudian Buken sebagai coaching, ini sangat-sangat memberikan gambaran dalam rangka mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh coaching, di mana langsung ke Bu Desi selaku coach bahwa saya sebagai pengamat tentunya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan praktek jalannya coaching untuk supervisi akademik ini. Yang pertama saya berfokus tadi apa yang telah di awal disampaikan oleh Bu Desi, bahwa Bu Desi akan fokus terhadap pengembangan rencana aksi ya Bu Desi. Betul Pak Tommy. Bahwa di mana tadi Bu Desi dalam menekankan rencana aksi ini, Bu Desi telah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Desi ya. Insya Allah sudah Tadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang memancing coaching untuk bisa bercerita sekaligus mengidentifikasinya. Okay. Baik, kemudian Bu Desi pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diingin oleh Bu Desi, apakah tercapai Bu Desi dalam sesi tadi? Sejauh pengamatan saya terhadap diri saya sendiri, bahwa saya sudah mengembangkan indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu menggali rencana aksi. Menurut saya sudah memunculkan kompetensi tersebut, Tommy. Baik, terima kasih Bu Desi. Terima kasih juga, tadi juga saya sudah mengamati sebetulnya Bu Desi bahwa coach telah melaksanakan penekanan-penekanan atau pancingan-pancingan yang berupa pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching ini bisa mengungkapkan
apa yang menjadi atau harapan menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Selanjutnya Bu Desi, untuk kompetensi yang lain dari 4 kompetensi di Alur Tirta itu tadi Bu Desi kan fokus ke rencana aksi ya Bu ya. Betul. Apakah ke depan akan lebih ditambah lagi untuk fokus kompetensinya akan dicapai Bu Desi? Betul Pak Tommy, di awal tadi saya memfokuskan di rencana aksi Pak untuk kegiatan ini. Tapi ke depan Pak, saya itu ingin mengembangkan secara maksimal semua yang ada pada Alur Tirta. Jadi tidak hanya di rencana aksi saja Pak. Ke depan ketika saya melakukan simulasi coaching ataupun dalam kehidupan nyata ya Pak, yang tentunya nanti kita juga pasti akan mempraktekkan ilmu ini. Saya ingin mengembangkan ke semuanya Pak, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya ingin semuanya itu bisa berkembang secara maksimal sehingga nanti proses coaching yang saya lakukan lebih optimal lagi Pak. Seperti itu Pak Tommy. Luar biasa Bu Desi untuk rencana-rencana atau kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depan ya Bu Desi ya, tentang praktek coaching untuk supervisi akademik dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Baik Bu Ken, Bu Desi, untuk percakapan hari ini kiranya cukup. Saya sudah merangkum semuanya. Mudah-mudahan untuk bisa dijadikan pedoman pada saat nanti kita mempraktekkan langsung di lapangan. Terima kasih atas waktunya. Dari saya mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan hal-hal berkaitan dengan proses coaching ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.